Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan Fauzian dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan bahas tentang praktikum PGWL acara ke-12 dengan judul integrasi dengan QGIS dan GeoServer. Tujuan yang pertama adalah memahami integrasi web GIS dengan QGIS, yang kedua integrasi web GIS dengan GeoServer, dan yang ketiga menampilkan tabel data dengan data tabel. Yang pertama di sini kita membutuhkan GeoServer. Nah, GeoServer ini merupakan platform open source untuk berbagi data geospasial yang memungkinkan untuk menampilkan, mengedit, dan menganalisis data spasial. Nah, kemudian yang kedua ada menggunakan QGIS. Nah, di sini QGIS ini berfungsi untuk penghubung antara GeoServer dan WebGIS. Kemudian yang ketiga adalah Project Laravel yang seperti biasa, dan ada data tables. Nah, oke, di sini yang pertama dilakukan adalah pada GeoServer kita melakukan login dengan ini admin dan passwordnya. Nah, kemudian hal yang pertama dilakukan adalah membuat workspace baru. Nah, di sini add new workspace di sini. Nah, ini dapat diisikan nama dan uh, ini namespace URI-nya. Nah, kemudian jika sudah, nanti di sini akan muncul. Nah, di sini ini ada PGWL dan namanya tetap sama PGWL. Kemudian menuju pada stores. Nah, di sini tertampil stores. Nah, di sini stores ini ditambahkan juga add new stores, kemudian PGWL dan dengan tipe PostGIS. Nah, di sini dengan tipe PostGIS. Kemudian pada layar di sini, nah layar ini ada 3 layar, yaitu table point, table polygon, dan table polylines. Nah, ini cara mengusulkannya dengan mempublish pada stores tadi, dan ini ada di store-nya. Nah, kemudian untuk menampilkan atau melihat data yang ditambahkan, bisa menggunakan layar preview. Nah, di sini table point, table polygon, dan polyline. Nah, di sini. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi pada QGIS, di sini dapat memilih ini add WFS. Nah, kemudian ini melakukan connect terlebih dahulu dengan menambahkan new connection, koneksi baru dengan nama. Ini disesuaikan dengan nama database yang akan ditambahkan, yang dari GeoServer. Nah, jika sudah, nanti ini mengisikan username dan password, kemudian OK, dan ini hasilnya connect. Nah, ini terconnect 3 tabel, kemudian di add data. Nah, di sini, nah, ini ada data titik, garis, dan poligon. Kemudian dan cara mengkonekkannya, ini nanti URL-nya diisikan dengan URL yang ini sampai sini. Nah, gitu. Kemudian menghubungkan dengan Postgres. Nah, Postgres ini. Nah, di sini sama, klik new, dan ini mengisi nama service, host, port, dan database ini sesuai dengan env yang ada di project. Nah, ini ada connection, IP host, port, database, username, dan password. Ini diisikan di sini semua. Nah, kemudian oke, dan dapat ditambahkan melalui Postgres SQL. Nah, di sini sama ya. Nah, kemudian selanjutnya menampilkan data
pada tabel, baik itu data point, polyline maupun polygon. Nah, di sini dapat tertampil data polygon, data polyline, dan data point. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah pada point controller. Nah, pada point controller ini menambahkan public function tabel. Nah, di sini mengambil points, this points, mengambil data points secara keseluruhan dari tabel point. Nah, di sini model juga diatur dengan public function points yang mengambil semua points. Nah, seperti itu. Kemudian pada tabel point ini tabel point blade di sini tabel point blade. Nah, di sini dilakukan dekode atau konversi geometri dari JSON. Nah, di sini digunakan untuk fungsinya digunakan untuk merapikan ini tampilan koordinat pada tabel. Nah, ini dilakukan decode terlebih dahulu, kemudian pada geometri ini dilakukan pemanggilan array 1, kemudian koma, kemudian yang ke 0, yaitu latitude dan longitude. Nah, jika sudah tertampil seperti ini akan lebih terlihat rapi. Nah, kemudian selanjutnya menambahkan ini template tabelnya di sini pada template blade. Nah, ada tabel point di sini menambahkan script JS, kemudian dan CSS-nya juga agar dapat dilakukan menampilkan tabel yang sesuai. Nah, kemudian terakhir adalah melakukan root pada navbar ini dropdown. Nah, di sini agar dapat berjalan sesuai dengan tabel yang diinginkan. Nah, di sini root get tabel point. Kemudian di sini mengambil dari point controller, kelasnya tabel, kemudian namanya tabel point. Nah, begitu pula juga polyline dan polygon. Nah, selanjutnya dilakukan pemanggilan pada template.blade.php. Di sini pada dropdown. Nah, di sini dropdown, kemudian ini mengambil dari tabel point, namanya tadi dari web ini kan definisikan sebagai tabel point, tabel strip point. Di sini juga dipanggil. Nah, kemudian yang terakhir menambahkan modal. Modal di sini. Nah, di sini dropdown item nih, modal yang nanti akan muncul modal di sini. Nah, seperti itu. Terus untuk tampilan database-nya dari Dbeaver sama saja. Nah, di ini ada point, terus polygon, dan polyline-nya ada 1. Seperti yang di maps. Maps-nya, nah seperti ini. Kemudian jika ditambahkan satu buah polygon di sini, maka nanti akan terintegrasi dengan QGIS-nya. Nah, di sini di QGIS akan muncul polygon baru. Begitu pula dengan garis dan titik. Nah, seperti itu. Nah, akan muncul ya. Oke, sekian. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.